Untuk peserta selanjutnya ada Mas Irfan. Ya, Mas Irfan memang penasaran sekali ketika saya memberikan satu pengobatan ruqyah syariah kepada istrinya. Di awal-awal Mas Irfan mengalami satu gejala-gejala yang aneh, yang di luar dari kendalinya gitu. Makanya dia datang kepada saya untuk diberikan pengobatan ruqyah syariah sekaligus sebagai upaya menghilangkan segala keluhan yang berada di dalam tubuhnya. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini Mas Irfan pengen diruqyah juga ya ternyata ya. Iya Pak Ustadz. Kemarin kan kalau nggak salah pernah nganter istri untuk diruqyah. Iya. Oh begitu. Terus sekarang Saya pengen diruqyah. Ruqyah. Alasannya apa pengen diruqyah? Kepala saya sakit. Sakit ya. Waktu saya ngeruqyah istri sempat ada ini nggak yang Iya. dirasa sama Mas Irfan? Iya, kepala. Kepala ya. Kepala. Jadi dengar Kayak ayat-ayat Quran itu Iya. spontan kepala kayaknya ada ini ya, ada gejala-gejala aneh yang tiba-tiba pusingnya. Oke. Selain itu pernah ada mimpi-mimpi aneh nggak? Nggak pernah sih. Cuma pas kemarin pas mau nganter istri diruqyah itu saya ngimpi ikut diruqyah terus saya teriak-teriak. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kayak mendapat gambaran apa yang akan terjadi begitu ya. Iya. Masya Allah. Oke deh Mas Irfan, insya Allah saya akan bantu ruqyah untuk menangani apa yang menjadi keluhan daripada Mas Irfan. Nah, nanti prosesnya sama, Mas Irfan duduk aja rileks, pejamkan mata dan coba fokus dengan ruqyah, ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan. Oke ya, Mas Irfan pejamkan mata dan mulai dengan membaca basmalah. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana su'ulana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang saya rasakan ketika Pak Ustadz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, badan saya berasa ingin maju terus, membusungkan dada terus, dan kepala saya juga pokoknya pengen maju terus. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Pada saat saya melakukan proses ruqyah syariah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di menit-menit pertama tiba-tiba Mas Irfan mengalami satu gejala, tiba-tiba badannya bergoyang-goyang, bergerak-gerak, dan atau sambil membusungkan dadanya kepada saya. Mau saya bacakan lagi ayat-ayat Allah? Hah? Kenapa Anda berada di dalam tubuh Mas Irfan ini? Hah? Dari mana asal Anda? Hah? Anda tidak mau bicara? Tidak mau. Oke, kalau gitu saya lanjutkan bacaan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Dan saya pun mencoba untuk membangun komunikasi dengan gaib atau dengan jin yang ada di dalam tubuh Mas Irfan. Sekali lagi, jin itu tidak mau berkomunikasi dan berbicara dengan saya. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Apa udah bisa bicara kan? Nggak mau. Kenapa nggak mau bicara? Hah? Nggak mau. Anda sudah lama memangnya di dalam tubuh Irfan ini? Hah? Sudah lama? Belum lama? Tidak mau bicara. Iya. Anda bersama siapa di tubuh Irfan? Sendiri? Iya. Iya, sendiri. Lantas kenapa Anda bisa masuk ke tubuh Irfan ini? Apa daya tariknya memang sehingga Anda masuk ke dalam tubuh Irfan? Anda mau bicara? Tidak. Anda mau keluar? Mau keluar dari tubuh Irfan? Tidak mau. Berarti Anda mau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran lagi. Iya. Kenapa? Memang apa yang Anda rasakan ketika saya membacakan ayat-ayat Allah? Hah? Panas. Anda merasa panas ketika saya membacakan ayat suci Quran. Berarti Anda bukan jin muslim ya? Anda jin kafir. Sehingga panas ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Iya betul. Dan menurut pengakuan dari makhluk yang berada di dalam tubuh Mas Irfan, ketika saya membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, makhluk itu mengatakan ada efek panas yang dia rasakan. Dan inilah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran atau firman Allah. Yang hakikatnya ketika kita coba melakukan prosesi ruqyah dengan membacakan kalam Allah, maka firman Allah tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat panas bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ada jin yang bandel benar ini ya? Iya, ada jin yang bandel ini ya? Kayaknya Anda kuat ini. Betul. Kuat Anda. Iya. Jangan kau diem. Anda kuat? Hah? Iya, Anda kuat ya? Atau Anda merasa kuat? Sehingga terus bertahan di tubuh Irfan ini nggak mau keluar. Kenapa? Jangan marah-marah, saya nggak marah kok. Kok Anda marah? Saya nggak marah. Ya, yang saya rasakan ketika pas dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu dada saya pengen maju terus dan tangan saya tuh bawahnya kayak mau mukul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sebagai peruqyah betul-betul harus sabar dalam menjalani hal tersebut. Sehingga dengan kesabaran kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan segala bentuk keburukan yang berada di dalam tubuh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Anda keluar ya? Masih tidak mau? Yakin? Mau keluar sendiri atau dipaksa? Hah?
Dipaksa ya. Bacain ayat-ayat Allah lagi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Pas kepala saya dipegang sama Pak Ustadz, itu berasa kepala saya kayak ketarik, kesetrum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Setelah jinnya dikeluarin sama Pak Ustadz, itu yang saya rasakan badan saya enakan dan kepala juga udah nggak sakit lagi. Cuma tangan doang kayaknya agak kram. Iya Ipan, apa yang dirasa Pan tadi selama proses ruqyah itu? Berasa ini sih dada tuh kayak mau maju terus kayak. Tapi sebelumnya ente pernah ngamalin sesuatu atau belajar sesuatu? Atau tahu itu makhluk itu dari mana gitu kira-kira? Nggak tahu sih. Nggak tahu sama sekali ya? Karena ente nggak pernah belajar ilmu yang berkaitan dengan perizinan. Nggak pernah. Perjinan. Perjinan. Setelah Mas Irfan sadar, saya pun mencoba membangun komunikasi dengan Mas Irfan dengan pertanyaan apakah Mas Irfan pernah mempelajari hal-hal atau ilmu-ilmu gaib. Mas Irfan mengatakan atau menjawab dia tidak pernah belajar ilmu-ilmu tersebut. Dan hal ini sangat memungkinkan. Walaupun kita tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal gaib, keberadaan makhluk gaib di dalam tubuh kita masih sangat memungkinkan. Karena apa? Karena begitulah Allah menciptakan jin setan dalam rangka menghancurkan atau memalingkan jalan kita menjadi hamba-hambanya yang tergelincir atau tersesat. Alhamdulillah kita udah melakukan ruqyah ya. Nanti kedepannya Mas Ivan harus tetap jaga ibadah, amalia-amalia solehah, karena itulah yang menjadi benteng kita dari segala bentuk gangguan-gangguan makhluk gaib. Walaupun misalnya badan kita udah bersih, jangan serta-merta kita merasa terbebas gitu loh. Hakikatnya mereka semua jin, setan masih akan terus memantau dan mencari titik lemah kita. Dan untuk penjagaan, coba lakukan ruqyah mandiri di rumah dengan cara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui headset atau melalui MP3. Itu sebagai bentuk perlindungan, permohonan kita atau benteng kita dari segala bentuk gangguan-gangguan mereka. Jadi selalu dihiasi dengan Al-Quran. Badan udah enak ini ya? Enak, enteng. Ya, udah enteng ya? Beda sama tadi pas mau berangkat kayak berat banget, kepala sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu ngelindungin ente dan juga memberikan pertolongan. Untuk kedepannya setelah saya diruqyah, ya mudah-mudahan jin atau setan yang mengganggu tubuh saya sudah tidak ada lagi dan bersih.